Silakan Bu Iya. Santi Simanjuntak. Bisa dengar suara saya? Lanjut Bu, lanjut. Suaranya bagus Bu Santi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berapa hamba-Mu Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Adapun dasar renungan firman hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 11 ayat 1 sampai 23 dibacakan oleh Ibu Sarma, dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 dibacakan oleh Ibu Cinta, dan dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 dibacakan oleh Ade Naomi. Silakan Ibu Sarma. Baik. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 11. Beginilah firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Rehobeam. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betjur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Ajeka, Jora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Jaham. Sesudah Mahalat ia mengambil Maaka, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Jija, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya.
Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabea mengangkat Abiya, anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Demikian. Lanjut Ibu Cinta. Ya, Suaranya bisa jelas, terdengar? Bu. Ya. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian. Lanjut Adik Naomi.
Baik, saya akan melanjutkan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita berucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Lanjut Pastor Paul karena di tempat saya bising. Ya, minta tolong ditampilkan Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Ibrani 12 ayat 7 dan 8, ya. Oke, bagus ya. Ini ayatnya nih ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak, seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bagus ya saudara ya, ini sebetulnya bagus. Dan dari saya kecil sudah tahu ayat ini saudara ya. Oh, kalau orang anak Tuhan itu pasti ya dihajar sama bapaknya. Gitu ya saudara ya. Ya, benar saudara. Cuman seberapa Anda bisa mengerti, dari mana Anda tahu yang Anda alami itu bukan sial, melainkan ganjaran dari Tuhan yang sedang mendidik kita. Dari mana Anda tahu bahwa itu Sang Bapa di sorga sedang mendidik Anda, atau itu gara-gara Anda sama setan, saudara? Deket-deket sama setan. Nah, ini masalahnya kan? Ya kan? Nah, sebab kalau itu didikan dari Sang Bapa, sampai kapanpun dia tidak akan lepaskanmu. Dia hajar, tapi dia obati, saudara. Saya ulangi ya. Semua didikan dari Sang Bapa kita di surga, ketika dia menghajar kita, maka dia mengobati kita. Tetapi ketika itu dari iblis, ya iblis hajar kita, maka kita tidak diobati, saudara. Tuhan tidak mendatangkan pencobaan bagi kita, saudara. Tuhan tidak mendatangkan pencobaan bagi kita, tetapi iblislah yang membuat kita menjadi susah menderita. Nah, titik temunya di mana, saudara? Tuhan membiarkan, mengizinkan
ketika Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai kita, disitulah yang dimaksud dengan ganjaran dari Tuhan. Kita dididik. Makanya Rasul Paulus juga berkata, serahkanlah tubuhnya pada iblis supaya jiwanya bisa diselamatkan. Ya. Nah, itu saudara. Jadi, satu, ada Tuhan membiarkan iblis mencobai kita. Bukan Tuhan, saudara, tetapi Tuhan biarkan. Nah, disitulah, saudara, kalau itu dari Tuhan, maka artinya Tuhan yang mengizinkan, maka artinya dia juga yang akan mengobati kita. Tetapi ketika itu bukan dari Tuhan, artinya Anda memang bukan miliknya, itulah sial, itulah hari sialmu, saudara. Itulah namanya Anda sedang di wilayah orang-orang berdosa. Anda sedang ada di Hades, Anda sedang di neraka. Maka engkau tidak akan diobati. Ya, tetapi justru apa, saudara? Justru pahit hatimu, saudara. Ya, sebab justru pahit, saudara ya. Lihat ayat yang 11. Ya, kita bacain dulu ya. Saya tanya satu-satu, nanti kita baru ceritanya yang enak. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Saat dihajar, kita senang enggak, saudara? Ketika kita dibiarkan Tuhan masuk di dalam pencobaan, enggak enak, saudara. Ya, tetapi menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu yang dari Tuhan, saudara. Ya, itu kalau dari Tuhan. Coba kita lihat ayat 15. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lihat, ini kata kuncinya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini yang dari iblis, saudara. Masalahnya, kita tahu dari mana Anda sedang, ketika Anda masuk dari pencobaan, itu dari iblis atau itu dari Tuhan, saudara. Nah, itu, saudara. Ya, saya ngalamin, saudara ya. Saya tanya semua pendeta-pendeta ya, ini dari Tuhan atau dari iblis? Saya sudah tahu itu, saudara ya. Saya tanya baik-baik. Semua pendeta nggak ada yang bisa jawab, saudara. Jawabnya ngalur ngidul, nggak karu-karuan, klise semua. Nah, ya, saudara ya. Ada satu doa ya yang saya tidak percaya ada profesi pendoa siapa, cuman anggaplah dia pendoa. Dia ngomong ya kita nggak tahu, doa saja ya. Saya doakan. Kita tidak tahu. Saya terus terang tidak tahu. Nah itu jujur, saudara. Tapi orang ini memang nggak berani bohong sama saya ya. Orang ini nggak berani ceritain setan-setan inilah itulah sama saya, si Oma ini satu ya. Beneran, orang-orang pada gosipin dia yang tidak baik, ini nakut-nakutin orang. Tapi orang ini nggak berani, sama saya nggak berani. Entah kenapa, saudara ya. Kenapa ya yang dia nggak berani ya? Ya orang-orang cerita dia kayaknya suka nakut-nakutin gitu ya, setan ini, setan itu. Sama kita nggak berani loh. Nggak berani dia loh, beneran, saudara. Jadi kalau saya nanya, ya, kalau sampai dia melihat sesuatu, konfirmasi, saya juga melihat hal yang sama, saudara. Tapi di luar itu dia nggak mau, dia nggak cerita macam-macam. Mungkin dia ngerti ya, dikasih ini jadi. Luar biasa, saudara ya. Jadi banyak pendeta-pendeta saya tanya, jawabannya klise, saudara. Ya, hal itu membuat saya makin jengkel.
Ya, karena klise jawabannya. Saya kasih tahu saudara hari pagi ini ya, di pengalaman saya sendiri. Artinya, saya tidak berkata bahwa ini yang paling benar. Tapi saya cerita dari pengalaman saya. Ketika saya ketika saya melayani Tuhan, saya lahir baru, saya bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, apakah hati saya pasti murni? Enggak, saudara. Pengennya murni. Tidak ada seorang pun ya yang bersih, saudara. Tetapi ketika kita memutuskan dan kita ngomong dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Ya, nanti itulah kelahiran baru. Apakah terus kita sudah sempurna? Enggak, saudara. Nah, itulah saudara yang Tuhan hajar setiap hari dari hidup kita. Itulah yang Tuhan ajarkan setiap hari, ya, dari anak-anak, dari bayi rohani, dari anak-anak rohani, dari yang bandel-bandel, sisa-sisa hawa nafsu kita. Oh, kita tidak akan hamartia, tidak akan tersesat, saudara. Tetapi ada orang-orang ya yang masih egonya tinggi, yang kalau ngomong masih nyelekit, yang kalau ngomong kayak orang lain semua berdosa, dia aja yang paling benar. Ya, ada kan begitu kan? Anda kalau yang ada di yayasan, Anda ngalamin sendiri, saudara, masing-masing ya, makanya ada gesekan-gesekan. Jangan khawatir, saudara ya. Mungkin Anda diproses. Nah, itulah proses. Dan kadang-kadang mungkin kita terlalu keras atau kita terlalu ngeyel, ya, karena tidak semua penuh dengan cinta, tidak ada yang berani ngomong terus terang. Maka Tuhan yang ngajar Anda, saudara, Tuhan yang izinkan, ya, terus kemudian, ya, bikin percobaan. Ingat, semua percobaan bukan dari Tuhan, ya, tapi Tuhan izin iblis. Apakah iblis itu? Ya kita sendiri. Satu kondisi kan, satu adversary ya, Satan ya, adversary. Yang kita sendiri ya gara-gara kita sendiri. Nah itulah iblis, saudara. Ya, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan, walaupun kita ada salah terjadi nggak? Belum tentu, saudara. Maaf kata ini, saudara ya. Anda lagi nyuri mangga. Ya, ini ngomong nyuri mangga. Kalau lagi nggak ketahuannya nggak ketahuan. Oh nanti kamu terkutuk. Enggak, saudara. Dasarnya nggak ketahuannya nggak apa-apa nyuri mangga, saudara. Tapi kalau lagi ketahuan, saudara ya. Waduh, Anda bagus Anda cuma diteriakin, saudara. Tidak disambit pakai celurit, saudara ya. Padahal cuma nyuri mangga loh, saudara ya. Artinya apa? Iya, Anda menabur, tidak semua tumbuh. Ya, kalau kita nanam padi di sawah, ya nanti ada persentase pertumbuhan 98%, misalnya gitu ya. Ada 2% yang nggak tumbuh berarti itu. Sama, kita nanam yang buruk pun tidak semuanya tumbuh, saudara ya. Kita nanam ilalang sekalipun tidak semua yang kita tanam itu tumbuh. Saya nanam rumput ya, nanam rumput, ya nanam rumput liar ya. Ya nggak semuanya tumbuh, saudara ya. Pada nanam rumput kan gampang gitu kan. Memang kebanyakan tumbuh, tetapi tidak semuanya tumbuh, saudara. Lalu bagaimana dong? Ya, itu kalau bukan karena Tuhan mau, ya nggak akan tumbuh. Baik yang baik, baik yang jahat, saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan mengizinkan itu tumbuh. Harusnya Tuhan nggak izin, nggak bisa, saudara. Sudah ada hukum di dunia ini. Tetapi ada yang Tuhan halangi, Tuhan berikan privilege supaya nggak tumbuh. Bahkan ketika kita seharusnya kita bikin yang jahat, kita tuai, enggak, kita nggak tuai. Bisa, saudara ya. Jangan ngomong nggak bisa. Kita bisa nggak tuai. Itu yang namanya, oh hoki kamu ya, itu namanya luck ya. Itu namanya keberuntungan. Tapi semua keberuntungan datangnya dari Tuhan, saudara ya. Intinya, ketika kita lahir baru, ketika saya lahir baru, ada sisa-sisa. Yang ada hal-hal yang saya tidak tahu. Yang penting roh ini sudah diperbaharui, saudara. Sudah bersih. Ketika roh ini sudah bersih, kita memang ada melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara ya. Apakah itu hamartia, dosa? Bukan. Itu mungkin disebut dengan kenajisan. Tapi itu bukanlah dosa, saudara. Sampai kamu tidak mau memperbaiki. Ya, kalau ketika kamu tetap tinggal di situ, jangan-jangan kamu belum lahir baru, kamu tidak jengah,
tidak merasa risih dengan najisan itu. Jangan-jangan ya, orang lahir baru, apakah terus dia langsung gak capu lagi? Dia masih kumpul kebo, saudara. Bisa dengan pasangannya. Ya, ceritanya Bu Indri Gautama kan, lahir baru dengan pacarnya itu dia masih kumpul kebo, saudara. Terus kemudian karena ada roh kelahiran baru di dalam hidupnya dia, lama-lama dia bilang, ini nggak enak, enggak. Nah, gitu ya. Yang terjadi, saudara. Pertama-tama, ya, karena tidak ketidaktahuan. Tapi roh ini akan bicara, ini nggak benar. Nah, disitulah kita nurut, bersikap. Ya, dari kumpul kebo lah, dari free sex lah. Tapi begitu kita mengeraskan hati, nah di situ, saudara. Disitulah nanti akan terjadi dihajar. Ya, akan dihajar, saudara. Dihajar supaya kita bertobat. Anda yang masih suka irinan, suka mengeluh, ya, mungkin ketika lahir baru Anda tidak langsung berubah, tetapi kemudian Anda masuk di dalam satu proses. Tapi Anda tetap mengeraskan hati, tetap mengeluh. Anda tetap mengeraskan hati, tetap bersungguh-sungguh. Ajar, saudara, suatu ketika jadi yang kamu keluhkan itu, saudara. Kenapa dari kemarin keluhkan nggak jadi? Ya karena belum waktunya. Suatu ketika kamu ngomong jadi, saudara. Ya, dan itulah kemudian kita masuk di dalam prosesnya Tuhan sampai kita bertobat dengan mulut kita, sampai kita bertobat dengan perilaku kita. Anda yang ngamukan, Anda yang tersinggungan, Anda yang semua, saudara, itu diproses. Makanya kalau Anda ada lagi kayak gitu, saya nungguin dia, saudara, ya. Saya tungguin. Kenapa? Kasihan, saya juga tahu prosesnya itu seperti apa. Dan saya tahu itu dari Tuhan, saudara, proses itu. Sehingga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang aneh-aneh, saya bisa menerima. Saya sendiri ngalamin hal yang sama. Saya nggak tahu kalau saya tidak tahu kalau itu buruk. Sampai Tuhan yang ajar saya tahu itu buruk. Ya. Nah, terus kemudian satu titik, saudara, ya, akhirnya kita sadar dan kita berubah. Karena semua yang dari Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan membuat kita berbuah. Karena apa? Dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, kita diajar, makin baik apa enggak, saudara? Enggak. Makin diajar, makin memaki kita, saudara. Mengapa? Itu pertanyaannya. Kita ceritanya Rehabeam, ya, saudara. Rehabeam ini kan pertama karena ketidakpengetahuannya, saudara, ya. Dia bilang kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, ya. Dia tidak tahu diri bahwa kerajaan itu datang sama dia bukan karena dia layak untuk menerima kerajaan itu, ya. Kita menerima keselamatan bukan karena kita layak, saudara. Bukan karena kita ini memang hakku, ya. Mana ya, 2 hari yang lalu ya kita sudah belajar itu. Rehabeam ini benar dihajar karena bagaimanapun juga keluarga Daud disebut dengan anak-anak Allah, saudara. Dihajar, saudara. Ya, dihajar dan diserahkan pada musuh-musuhnya. Kerajaannya pecah. Wah, syok. Begitu kerajaannya pecah, Rehabeam sadar, dia bertobat, saudara. Dia kumpulkan para imam, para lewi, dia kuduskan, dia merendahkan diri sama Tuhan. Dalam 3 tahun, ya, setelah kerajaan itu pecah, 3 tahun pertama dia rendahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia tinggalkan Tuhan lagi, saudara, ya. Dihajar lagi sama Tuhan lagi. Raja Sisak datang, saudara, ya. Dia bertobat lagi. Dan Tuhan lindungi lagi, saudara. Kemudian dia tinggal terus, ya, saudara, ya. Nah, masalahnya Anda yang memutuskan, Anda mau kapok atau Anda mau terus mencobai. Tapi ada satu titik, saudara. Ada satu titik seperti Esau. Dan kita tidak tahu kapan titiknya itu, saudara. Kita nggak tahu kapan titiknya itu. Akhirnya kita jual hak sulungan kita. Kita nggak tahu kapan.
Tetapi kalau hari ini Anda ada di sana yang bolak-balik ya, dihajar bertobat, dihajar bertobat, dihajar bertobat seperti orang Israel keluar dari Mesir diputar-putar 40 tahun di padang gurun. Anda seperti para raja-raja Israel yang bertobat, ya dihajar lagi, bertobat lagi, dihajar lagi. Jangan-jangan Anda belum lahir baru, saudara. Maka akan terjadi satu titik seperti Esau. Nah, itu maksudnya. Jika Anda sampai satu titik seperti Esau, Anda nggak bisa balik. Ya, contohnya di Kristen. Ya, nggak bisa balik. Dan tidak ada lagi, dan tidak ada niat buat balik, saudara. Anak yang hilang, dia balik, saudara. Sudah hilang, saudara, bisa balik. Tapi kenapa ada yang nggak bisa balik? Ya karena dia belum lahir baru, saudara. Nah, taunya dari mana? Ya itu dari responnya. Hari ini responnya Anda seperti apa? Dengan ajaran dari Tuhan. Nah, kalau Anda responnya masih tidak baik, kita harus jujur, saudara. Nah, itulah pentingnya jangan menipu diri sendiri. Anda tahu kalau respon-responmu lagi nggak baik. Nah, Anda langsung kenali responmu, saudara. Ini nggak benar. Waktu Anda belum lahir baru. Jangan-jangan belum lahir baru. Ya. Tapi kalau responmu mendatangkan damai sejahtera, ada ketika dihajar, Anda justru, iya Tuhan, ini aku salah Tuhan. Ya, maka mendatangkan damai sejahtera dan akhirnya punya buah. Tapi kalau Anda baca satu ayat di dalam Wahyu, ya di dalam Wahyu, ya 2 kali ditulis ya, mereka diajar sama Tuhan, nggak bikin mereka bertobat, malah tambah apa? Tambah mengutuki Tuhan, saudara. Diajar nggak tambah tobat, tambah ngutukin Tuhan. Ya, ayat Wahyu 9 ayat 20, tolong ditampilkan Wahyu 9 ayat 20. Nah ini saudara ya, ini yang tadi dimaksudkan tadi ya, ayat 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Udah kena malapetaka, kalau dia dari Tuhan, kalau dia miliknya Tuhan, maka hajaran Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, walaupun mendatangkan duka cita, tapi mendatangkan pertobatan, saudara. Tapi kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, makin dihajar, dia makin marah, malah marah-marah sama Tuhan. Marah-marah dan marah-marahnya nggak bikin bertobat. Makin pahit hatinya, makin menjauh. Ini belum lahir baru, saudara. Nah, dari respon itu, saudara harus cepat-cepat. Anda hari ini yang dengar, apapun yang sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Coba lihat, koreksi. Responmu baik apa enggak? Kalau responmu negatif, Anda cepat minta sama Tuhan. Waktu saya responnya negatif, saudara ya, saya sadar Tuhan tolong aku beri respon yang positif, Tuhan. Tuhan tolong beri aku respon yang positif, Tuhan. Lihat saudara ya, dan akhirnya Tuhan buat kita bertobat. Akhirnya Tuhan apa? Bikin hasil yang baik, saudara. Hasilnya baik. Responnya, dari responnya saya tahu, nggak benar nih. Nah, itu saudara ya, respon saya nggak benar. Saya marah, saya apa? Begitu saya Tuhan, tolong aku supaya responku benar. Dan Tuhan, nah itu namanya pertobatan, ada buah. Hari ini yang saya cerita segala sesuatu, semua yang saya ajarkan kepada Anda adalah pengalaman saya bersama Tuhan. Buah dari hajaran Tuhan. Buat saya dan buat anak. Yang saya bisa cerita ke Anda. Saya bisa cerita kepada anak-anak saya. Itu buah dari didikan Tuhan. Tapi yang di lain pihak, ya seperti Ani Christian dan CS yang lainnya, Stephen Indra, Irena Handono, malah pahit kan, wah, malah maki-maki Tuhan ya kan. Ya saudara, tahu bedanya ya saudara ya, maki-maki Tuhan, yang satu meninggalkan Tuhan, ya yang satu meninggalkan Tuhan murtad, yang saya
dan berbuah. Yang satu, yang ini belum lahir baru, yang ini sudah lahir baru, saudara. Jadi responnya Anda tahu, responnya. Buru-buru hari ini Anda tahu responmu apa? Sekarang minta Tuhan tolong aku tuh, supaya aku punya respon yang baik. Ya, itulah cerita tentang Rehabeam. Besok kita masih lanjut tentang Rehabeam, saudara ya. Kita bukan anak-anak gampang, dihajar supaya bertobat, supaya berbuah, supaya ganjaran itu menghasilkan buah damai sejahtera, saudara ya. Bukan mendatangkan kepahitan, ya, dan kecelakaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.